Berarti sholat 50 kali sehari semalam ini Bapak Ibu menjadi bagian kunci untuk menyeleksi siapa nanti umat Nabi Muhammad ini yang bisa masuk dalam status hamba yang soleh. Maka orang yang bisa menjaga sholat ini, dia akan bisa menembus status kesolehan itu insya Allah. Berarti status kesolehan itu Bapak Ibu hanya bisa dimasuki melalui jalur sholat. Maka akan menjadi sia-sia, mohon maaf, akan menjadi sia-sia puasa yang kita kerjakan sepanjang tahun. Walaupun puasa sepanjang tahun, walaupun membayar zakat puluhan bahkan ratusan juta, walaupun pergi haji setiap tahun, pergi umroh setiap bulan, tapi sholat diabaikan, maka status kesolehannya dipertanyakan. Status kesolehannya itu dipertanyakan. Karena yang diberikan oleh Allah untuk menseleksi hamba itu menjadi soleh atau tidaknya hanya satu, yaitu sholat. Dibawa sholat itu 50 kali oleh Rasulullah, turun bertemu dengan Nabi Ibrahim, turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Itu kisahnya kan panjang lagi itu Bapak Ibu. Bertemu dengan Nabi Musa, ada saran dari Nabi Musa. Gimana kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, gimana tadi hasil percakapan meeting dengan Allah? Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah kami dikasih kesempatan dan sarana untuk menghambakan diri supaya bisa menembus status kesolehan itu dengan 50 kali sholat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa Bapak Ibu? Muhammad, kalau 50 kali sehari semalam, jangankan umatmu, umat ambo saja tidak taluk. Jangankan umatmu, umat ambo saja tidak taluk. Kok bisa keluar kalimat itu dari Nabi Musa Bapak Ibu? Karena Nabi Musa itu tahu bahwa tidak ada manusia yang paling kuat secara fisik kecuali umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam garis kehidupan manusia itu Bapak Ibu, manusia yang paling kuat secara fisik adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Dan itu diceritakan kemudian dalam surah Al-Anbiya, nanti Bapak Ibu bisa baca itu. Puncaknya ada di surah Al-Anbiya ayat yang ke-15. Kenapa Nabi Musa dan umatnya itu diberikan kelebihan kekuatan fisik oleh Allah? Karena yang dihadapi Fir'aun dan bangsa Kipti yang juga kuat-kuat. Makanya umat Nabi Musa itu dikuatkan oleh Allah, diberi kekuatan yang lebih secara fisik oleh Allah. Dan wajar kemudian Nabi Musa katakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, jangankan umatmu, umat saya saja yang kuat tidak sanggup sholat sebanyak itu. Berarti apa tuh Bapak Ibu? Awak kok tidak lebih kuat dari umat Nabi Muhammad? Awak kok lama-lamanya Bapak Ibu? Lama-lamanya. Sholat 50 kali itu tidak kata lo waktu itu. Dan Nabi Musa tahu itu. Dan Nabi Muhammad kemudian menyadari, walaupun pada awalnya beliau sangat gembira dengan sholat 50 kali sehari semalam. Kenapa gembira? Karena semakin terbuka peluang untuk umat Nabi Muhammad menjadi hamba yang soleh. Nah, di balik kegembiraan itu ternyata ada kekhawatiran. Apa kalau sekiranya 50 kali nanti sholat sehari semalam, mungkin akan banyak umatku yang berguguran. Tidak kata lo di umat ambo, maka akan kesulitan umat ambo beko untuk bisa menembus status kesolehan itu. Makanya atas saran Nabi Musa berdoalah kemudian Nabi Muhammad SAW supaya dikurangi beban sholat yang 50 itu. Berdoa Rasulullah dikurangi 10. Kata Nabi Musa, 40 masih banyak Muhammad, dikurangi lagi 10. Kata Nabi Musa, masih banyak itu Muhammad, 30 itu, dikurangi lagi 10. Kata Nabi Musa, masih banyak itu Muhammad, berdoa lagi. Berdoa lagi Nabi Muhammad, dikurangi lagi 10. Sampai 10 terakhir Bapak Ibu. Apa kata Nabi Musa? Itu 10 masih banyak Muhammad. Yang 10 kali sehari semalam itu masih banyak Muhammad. Berdoalah lagi kepada Allah. Kata Nabi Musa. Berdoa kemudian Nabi Muhammad, dikurangi lagi 5 Bapak Ibu. Pertama 10, 10, 10, tinggal kemudian 10. Yang 10 ini dikurangi 5. Kok 10-10 tidak 5-5 Ustaz? Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Saya rujuk kitab itu karena kitab itu diakui di seluruh dunia. Kitab bahkan juara 1 lomba menulis kitab sejarah Nabi.
Makanya kitab itu yang merujuk. Di kitab itu diceritakan pengurangannya 10 Bapak Ibu. Jadi 10, 10, 10, 10, terakhir tinggal 10. Yang 10 ini dikurangi 5. Disinilah cerdasnya Rasulullah. Ketika 5 itu Bapak Ibu, ketika tinggal sholat itu 5, apa kata Nabi Musa? Muhammad, 5 itu masih banyak itu mah. Berdoalah lagi kepada Allah dan mohon minta dikurangi kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad kemudian? Musa, tidak mungkin lagi. Bukan hanya sekedar malu Bapak Ibu. Malu memuja Allah, bukan hanya sekedar malu. Tapi disinilah nampak kejeniusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Musa, kalau yang 5 ini saya doakan juga kepada Allah dan ternyata nanti Allah tarik perintah yang 5 ini, Allah batalkan, bisa saja. Bisa saja saya bermohon kepada Allah minta dibatalkan yang 5 ini atau minta dikurangi yang 5 ini. Tapi saya perhatikan, pertama dikurangi 10, yang kedua dikurangi 10, yang ketiga dikurangi 10, yang keempat dikurangi 10, tinggal 10. Allah kurangi kelipatan 10, tapi terakhir Allah kurangi 5. Yang kedua, kalau sekiranya saya berdoa kepada Allah dan ternyata yang 5 ini dibebaskan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah kemudian, maka tertutup peluang hamba saya, tertutup peluang umat saya untuk menjadi hamba yang soleh. Kalau tertutup peluang umat saya menjadi hamba yang soleh, maka umat saya tidak akan bisa masuk dalam doa saya tadi di mustawa, di Sidratul Muntaha. Jadi Bapak Ibu, sholat yang 5 ini, kan kata Allah dalam hadis kursi itu kan disampaikan, Muhammad, walaupun sholatnya tinggal 5, yang 5 itu tetap nilainya sama dengan yang 50. Kalau yang 5 kok dibatalkan Bapak Ibu, tentu lama umat Nabi Musa. Maka tidak akan berlaku hadis kursi, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Saya haramkan surga ini dimasuki oleh umat yang lain sebelum umatmu Muhammad masuk ke dalamnya. Bagaimana mungkin umat Muhammad masuk ke dalam surga sementara status kesolehan tidak didapatkan? Maka akan tentu umat Nabi Musa yang punya fisik yang kuat akan duluan masuk surga. Kalah umat Nabi Muhammad, kalah kita Bapak Ibu. Maka di sini nampak kecerdasan Rasulullah SAW, dan Rasul tidak mau itu, dan Rasul sangat sayang kepada kita, dan Rasul ingin kita umat Nabi Muhammad menjadi orang pertama masuk surga, dan kita umat Nabi Muhammad menjadi bagian dari penghuni surga itu. Bagaimana caranya? Maka dengan tetap menjaga sholat yang 5 waktu ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sholat yang 5 waktu ini, sholat yang 5 waktu ini menjadi sarana kunci bagi kita untuk bisa menembus status kesolehan itu. Kalau kita bisa menjaga sholat yang 5 waktu ini, maka insya Allah status kesolehan itu akan kita dapatkan. Kalau kita dapatkan status kesolehan itu, maka kita akan satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kita akan masuk dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah di mustawa ketika Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang soleh sehingga kita akan bersama dan satu surga dengan Rasulullah di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.